Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul bil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam junjungan kita Nabi Allah Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia Jakarta. Dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, nyatalah hakikat dan seluruh syafaat dan syariat yang akan menjadi tumpuan kaji untuk menambah peningkatan martabat rohaniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana menuju hakikat ketuhanan pada diri kita. Hakikat ketuhanan ini telah dikitabkan dalam suatu lauh mahfuz, yaitu disebut dengan Al-Quran. Alif pertama penampakan yang kita temui pertama sekali di saat Al-Quran itu, juznya amal kita buka, berarti awal diri adalah juznya amal, disebut dengan amalan manusia atau manusia dari amalan yang disebut dengan hakikat alif. Kalaulah juz amal, juz itu adalah hakikat keihsanan Allah pada diri manusia, maka alif adalah tumpuan kaji pertama pembongkaran tajazus atau tadaburnya, disebut dengan ada apa alif bernama alif. Kenapa garis lurus dalam Al-Quran disebut alif? Nah, inilah tumpuan yang harus pertama menjadi perhatian kita. Perhatian tercurah kepada suatu garis lurus bernama alif. Menemui alif dalam diri bukanlah sesuatu hal yang mudah. Hal hakikat keberadaan Tuhan dalam diri dihakikatkan kepada sebuah makna, yaitu alif berdiri. Alif berdiri ini ada dua kodrat. Pertama yang disebut dengan ketuhanan bagi diri yang berhakikat ilahi nas, dan ketuhanan bagi Rabbil Alamin yang disebut dengan Rabbil Alamin yang dikatakan dengan aftar. Terlihatnya alif dengan nur kasiyah tertulis dalam Al-Quran nyata pada dilihat, inilah yang disebut dengan nur kasiyah atau penampakan wujud atau lauh mahfuznya. Kalau lauh mahfuz ini sudah kita dapatkan sebagai zahirnya Allah bagi diri kita,
Dihalalkan bagi diri kita untuk mengamalkan pencarian terhadap wujud Allah pada diri. Ini dinamakan sifat dari hayyan karajiyah. Hayyan karajiyah sesuatu yang dihalalkan untuk pencarian tentang ketuhanan. Inilah yang dikatakan aftar, yaitu terlihatlah zahiru Rabbi. Setiap zahir itu pasti dikaji menuju Tuhan. Tidak ada yang gaib untuk menuju Tuhan. Semua dalam zahir Rabbi. Batinul abdi menandakan hal yang berasal dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah kodrat keumatan bagi kita. Kodrat keumatan bagi diri dan bagi seluruh alam yang dulunya dia tidak ada. Disebut wujud, maka dia maujud berupa aftar, terlihat. Terlihatnya manusia dengan terlihatnya alam itu perbedaan yang sangat jauh. Terlihatnya alam ini disebut dengan rahmatan fil alamin, tapi terlihatnya wujud manusia di muka bumi disebut dengan hakikat Rabbil alamin. Inilah alif aftar, zahiru Rabbi. Aku dizahirkan untuk disembah. Inilah sifat Allah bagi wujud kita. Dengan demikian kita melihat lagi kenapa alif bernama alif. Nah, kita lihat dari 6 sifat wujud Allah yang tersirat pada diri kita. Yang pertama disebut dengan nur. Ini yang zahirnya. Yang zahirnya disebut dengan nur. Yang kedua disebut dengan zat. Yang ketiga yang disebut dengan batin. Ini adalah zahirnya Allah. Zahir Allah aja seperti itu. Ada nur, ada zat dan ada batin. Nah, ini asal usul dari semuanya ada. Dikatakan dia ruhul azoma dengan sifat nurnya, sumber semua asal muasal ruh itu jadi zat. Yang kedua, ini masih yang zahir ini. Yang zahir adalah izzatullah. Ini adalah zat kunal semua alam asal mulanya jadi. Tapi yang batin asal usul semuanya terjadi, baik zat maupun nur. Berarti 3 zahir bagi Allah ini sudah menunjukkan asal muasal. Tetapi terlihat kepada 3 batin. Ternyata asal muasal ini sifatnya zahir. Tapi kita lihat bersifat zahiru wal batinu. Aku bersifat zahiru dan aku juga bersifat batin, kata Allah. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Ternyata 3 kodrat lagi, yaitu batin. Batin adalah yang pertama hayat. Hayat adalah hidup yang tidak berasal dari kehidupan manapun dan wujudnya adalah hidup. Yang kedua adalah batinu, yaitu persembunyian atau tidak terlihat. Ini sifat tidak terlihat bagi Allah, al-batinu. Nah, yang ketiga al-fisirun atau asal muasal rahasia. Hayat, batin berasal dari rahasia. Jadi yang 3 pada batin, yang 3 pada zahir. Kalau kita pertemukan, hasilnya apa? Yang zahir nur awal akan lenyap pada hayat. Yang kedua, yang zat zahir pada awal, dia akan lenyap dalam sifat batin bagi Allah. Ini zat. Yang ketiga pada zahir adalah suatu batin yang lenyap dalam sir. Akhirnya semua ketiga-tiganya tidak terlihat. Inilah yang disebut alif, yaitu nama sifat batin dari seluruh sifat. Karena adanya dari 6 kodrat tadi namanya alif diimpun, kehadiran bernama alif ini dari hasil himpunan sifat zahirnya dan sifat batinnya Allah disebut dengan alif. Nah, alif inilah yang dikatakan wujud sifat. Karena dia wujud sifat berarti bertambah 1 kehadirannya dari antara 6 3 tadi menjadi 6, jadi 7. Maka tajalilah menjadi kodrat sifat. Dengan dia bertajali kepada kodrat sifat, maka terbentuklah perjalanan batin bagi Allah berwujud menjadi sebuah diri. Mewujud menjadi diri, ini yang dikatakan tajali sifat batin ini disebut dengan Fatihatun Nasun. Inilah asal usulnya Al-Fatihah.
Berdirinya sebuah wujud Adam berawal dari mayat karena masuknya 3 kodrat. 6 kodrat tadi bertajali menjadi 7. Inilah yang membuatkan Fatihatun Nasun atau dikatakan tajalli batin Allah dengan Al-Fatihah menjadi alam batin, di dalam batin. Ini yang dikatakan wujud Al-Fatihah. Dari 3 sifat zahir, 3 sifat batin, ditambah 1 kehadiran alif ma'asal dihimpun menjadi 1. Itu dinamakan tajalli batin atau Al-Fatihah. Inilah yang akan kita sebut juga dengan diri Al-Haqqullah. Ya, diri Al-Haqqullah adalah diri yang halus bagi Allah. Mana diri Al-Haqqullah tadi? Inilah 2 perkara. Yang pertama disebut siratal ladzina an'amta alaihim, siratkan dan singkirkan kemanusiaanmu. Nah, aku an batin ta'ala, yaitu terlihat berupa diri Tuhan. Ini ta'alaihim, yaitu Tuhan berupa wujudkan sifat bernama diri. Yang ketiga, bersaksi engkau atas diriku bi alaihim, maka Allah mendirikan batin bi alaihimnya disebut dengan bilah. Inilah bi alaihim yang menyaksikan diri ta'alaihim. Ini 2 diri ini, zahir dan batin, menjadi bi alaihim ta'alaihim di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita tahu bagaimana memperjalankan Al-Fatihah, yaitu wujud diri membawa diri, ini berlakulah pada sifat Al-Fatihah. Waruhi disebut dengan wahadratin dan walhajatin Al-Fatihah. Tapi kalau kita belum tahu cara mentajalikan Al-Fatihah, itu bisa menjadi bacaan, bukan menjadi himpunan atau menjadi kekuatan umul Al-Quran. Quran, ingat itu, ini semuanya pembacaan diri. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah dan rahmati, sesungguhnya alif pada aftar tadi sudah bertemu dengan batinnya, yaitu ba'dal. Ini disebut alif tersurat dan alif yang tersirat. Kalau surat ini dia akan muncul nanti menembus daripada ulu hati kita, dia maka menjadi ilahina sumbahan daripada diri. Kalau dia menembus keluar membuat lubang ubun-ubun kita, dia akan rahmatan fil alamin, zahirnya akan menjadi sembahan oleh sekalian alam. Inilah perbedaan aftar dan ba'dal, zahir dan batin, alif tersirat dengan alif yang tersurat. Ini wajib didirikan pada diri kita, karena tidak ada mungkin hak kita menyebut Allah itu Tuhan kalau hakikatnya dan zahir dan batinnya bukan sebuah wujud bagi diri kita. Kalau kita merasa terpisah dengan kaji ini, terus apa nama makhluk pada diri kita? Kata Allah, kalau memang kamu merasa beda dengan sebuah wujudku dan berasal dari wujud lain, berikan 1 patah kata kepadaku, mana yang kamu miliki. Tapi kalau tidak, tafakurlah sebelum kufurku datang. Nah ini, maka dengan ini kita wajib mengetahui lebih dalam mana alif pada diri dan mana pada alam yang akan mewujud pada sebatang diri. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perbuatan inilah yang disebut gaibnya alif ini dengan istilah kata dalam ejaan tauhid disebut dengan ghairullah. Ghairullah adalah perjalanan sifat bagi Allah yang mewujud pada hakikat sebuah diri. Itu dinamakan ghairullah. Maka dengan demikian wajib bagi kita mentajalikan, bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi wajib mentajalikan. Kalau kita tidak bisa melebur alif pada sifat ketuhanan, sifat batin tadi, sifat wujud, dan apabila lagi sin berupa sifat hayat bagi Allah, kalau kita belum temui di diri kita mana yang dikatakan ketuhanan diri, maka jangan kita bermakrifat dan menerima pelajaran yang sifatnya keyakinan yang tidak berhulu. Apa maksudnya yang tidak berhulu? Banyak sungguh pengakuan makrifat tentang Tuhan, tetapi makrifat terjadi dari tersiratnya
sebuah Al-Quran. Kalau tidak mampu membedah Al-Quran menjadi tersirat, maka makrifat yang akan dijalankan adalah takhabur yang sangat besar. Ini ancaman kekafiran sindik dirimu, yaitu kafirnya rohanimu, karena kamu berkeyakinan tidak berlandaskan tersiratnya Al-Quran. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ikuti pelajaran dan belajar tidak tanpa batas. Siapapun para penonton YouTube Buya Pasaman Timur, silakan, karena yang dikaji ini ada pada dirimu semua. Tidak ada peruntukan golongan dari YouTube Buya Pasaman Timur. Semua terbuka. Selagi hakikat dirimu mencari Tuhanmu, disinilah makomnya. Tapi kalau hanya menuntut ilmu keyakinan dan untuk membesarkan diri, tidak ada hubungan dengan YouTube ini. Sesungguhnya tidak ada persekutuan pandangan dan merasakan kebesaran yang lain selain dari dirimu ke dalam, dan tidak ada kalam-kalam yang bersifat mencela dan apapun. Dengan demikian kita lihat kembali bagaimana kita bisa memahami dan menetapkan dan mengukuhkan sifat ketuhanan pada diri kita. Apa gunanya kita belajar membesarkan wujud yang dibesarkan saja belum ternyata ada? Maka nyatakanlah terlebih dahulu sebelum engkau membesarkan. Kenapa? Bisa jadi engkau membesarkan diri di jalan Allah dan tidak membesarkan Allah di jalan diri. Ini akan membuat jalan kehidupan semakin meruncing. Runcing itu ancaman bagi dirimu, membesarkan sesuatu yang kamu merasa lebih besar dari kajianmu. Inilah yang akan membuat ancaman terhadap dirimu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah mari kita selalu berbagi ilmu dan wawasan, saling pandu, saling asah, saling asuh. Insyaallah dengan kita sama-sama berniat baik, meningkatkan iman dan takwa kita, dengan tidak merasa satu saling besar dan satu merasa rendah. Di jalan Allah tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Hanya kitalah yang berada di alam besar, di alam kecil, di alam rendah, di alam tinggi. Bukan kodrat kaji yang membuatmu berubah. Ingat, dengan demikian insyaallah demikian kita akan berbagi ilmu dan wawasan sepanjang hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Ingat, ucapan alif adalah ucapan ujung dari napasmu. Alif. Sebelum kamu mengeluarkan suara, ingat suaramu ada di huluhiyah telinganya Allah. Maka berbahasalah kamu dengan apa yang bisa kamu lihat. Jangan berkeyakinan yang bisa berbahasa tapi tidak bisa melihatnya. Ini tidak akan tersambung kepada Allah. Inilah yang dikatakan dengan uluhiyah wa rabbaniyah. Kita harus bisa-bisa menatap apa yang diucapkan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya tidak akan menjadi fitnah apabila kamu bisa rububiyah, melihat yang diucapkan. Inilah hakikat. Tidak mudah mengucapkan hakikat itu kalau tidak bekerja matamu di dalam menyampaikan. Apabila dulu penyampaian daripada penglihatan, kamu sudah takhabur. Ini saya ingatkan sebagai guru mursyid kepada seluruh uluhiyah, pembimbing, penuntun agama. Jangan kamu menjadi pemberi kalimat, tapi jadilah kamu menjadi kalimat. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.